selamat pagi. Pagi, Bu. Masih tetap semangat. Selamat Semangat bertemu dong, Bu. dengan Ibu kembali. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelas Mas Adi, tolong. Baik. Mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Adi sudah memimpin doa pada hari ini. Bagaimana di hari yang cerah ini kabarnya? Baik ya? Baik, Bu. Iya, sehat. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan dimanapun berada. Siap, Oke, Bu. ya, Bu. Ibu cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagaimana ketua kelas sudah dicek teman-temannya? Sepertinya cukup, Bu. Oh iya, cukup. Terima kasih. Nah, agar kelas lebih bersemangat, nanti saat Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, semangat, luar biasa. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita coba supaya lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Luar biasa. Oke. Ini hari baru ya, kita belajar juga dengan materi baru. Kalau kemarin kita sempat belajar apa? Materi apa? Teks Prosedur, Bu. Iya, sudah tahu dong ya langkah-langkah bagaimana membuat teks prosedur sampai melakukan teks prosedurnya. Sekarang kita akan masuk pada teks yang berbeda yang berisi fenomena atau gejala atau tanda yang terjadi. Yuk, coba Rista, daripada termenung saja, fenomena apa yang terjadi di sekitar kita ini? Fenomena alam, Bu. Fenomena budaya. Fenomena sosial, Bu. Oh, mantap Rista. Nah, sekarang kan itu tadi disebutkan oleh Rista ada 3 tuh. Ada alam ya kan Rista ya? Iya, Mbak Ibu. Rista ya, alam, kemudian ada sosial dan budaya. Sekarang coba tuh. Mbak Uli, mana Mbak Uli hadir ya? Hadir, Bu. Fenomena alam dong Mbak Uli apa ya? Banjir, Bu, banjir. Iya, memang banjir itu yang paling banyak di sekitar kita ya. Hujan sedikit saja banjir. Coba Mbak Mala, jangan diam saja. Ayo berkomentar juga. Kalau Mbak Mala fenomena sosial. Kalau fenomena sosial, Kemiskinan, Bu. Oh iya, sip. Karena di sekitar kita juga banyak ya. Tapi tidak masalah, itu adalah bagian dari fenomena. Nah, Mas Adi ya Mas Adi, budaya. Apa fenomenanya kalau di Kalimantan Di nih? Kalimantan itu ada kalau bulan mulut budaya Bayun, Bu. Nah, iya betul sekali. Iya. Itu adalah Ayun bagian dari mulut. budaya kita ya, Mbak Ayun mulut. Iya, Bu. Nah, mantap. Ternyata sudah mempelajari semuanya ya. Sudah tahu lah minimal apa sih fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi yang tadi Ibu katakan teks yang berkaitan dengan fenomena yaitu teks. Ada yang tahu? Teks. Eksplanasi, Bu. Iya, karena materi baru wajar kalau belum tahu ya. Nah, Iya, Ibu. nanti kita belajarnya dalam kelompok ya. Ini Ya. kelompoknya kan Ya, kemarin Bu. sudah ditentukan. Ibu ingatkan kembali ya. Kelompok 1, Mas Adi dengan siapa? Sama Mbak siapa? saya, Uli. Bu. Oh iya, dengan Mbak Uli ya. Kemudian kelompok Ya, Bu. 2 berarti Mbak Rista dengan Salah, Bu. oh iya dengan Mbak Mala. Oke. Boleh ditukar nggak, Bu, kelompoknya? Kan kemarin sudah klop. Kenapa memang? Bos Supaya tadi Mas apa? Adi sama saya. Supaya beda rasa, Bu. Supaya beda rasa. Nggak apa-apa ya, Pembaharuan. nanti di pertemuan selanjutnya kita ubah supaya lebih variasi ya temannya ya. Iya, Baik. Ibu. Oke. Ya, Bu. Sebelum kita bekerja dalam kelompok, Ibu akan menampilkan dulu. Salin dia, izin menampilkan dulu ya. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Bu. Nah, iya.
Hari ini kita akan belajar bersama bahasa Indonesia bersama Ibu. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Yang 4.2 memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menganalisis struktur teks eksplanasi dan 3.2.2 menganalisis kebahasan teks eksplanasi. Nah, indikator ini yang akan kita laksanakan pada hari ini ya bersama-sama dalam kelompok. Selanjutnya tujuannya melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Makanya kalian dalam kelompok, diharapkan peserta didik memiliki karakter religius, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan proaktif selama proses pembelajaran. Kemudian bersama kelompoknya, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, bersama kelompoknya, peserta didik mampu menganalisis kebahasan teks eksplanasi dengan tepat. Nah, baru deh kita masuk dalam materi. Tapi sebelumnya, mari kita mengamati video berikut. Kami lihat ya fenomena yang ada di sini. Oke, apa saja fenomena yang ada tadi? Ada Banjir, apa? Bu. Banjir. Selain itu tadi ada apa lagi fenomena alam yang disebutkan? Ada Kebakaran gempa, apa ya tadi? Kebakaran. ada kebakaran, ada gempa, Bu. Nih, Iya, gempa bumi, tsunami, walaupun tidak terjadi di Kalimantan, tapi kita merasakan ya, teman-teman kita di Aceh pada tahun 2006 ya mengalami tsunami yang lumayan membuat luka. Nah, oke. Tapi itu sudah berlalu, semoga tidak terulang lagi. Nah, selanjutnya tadi sudah disebutkan ya fenomena yang ditampilkan dari video tersebut juga sudah disebutkan oleh Mbak Rista, kemudian Mas Adi, Mbak Uli. Ini Mbak Mala sehat ya nak ya? Takutnya sakit ini diem aja dari tadi ya. Nanti sambil dijawab ya nak ya. Nah, ya malah kurang yang enak masuk. badan katanya, Bu. Oh iya, tahan ya nak ya, nanti kalau ini saat sudah selesai pulang istirahat. Nah, hari ini kita akan memahami apa? Apa, Mbak Rista? Ada apa yang akan kita pahami bagian? Pengertian. Ya, Pengertian. lihat di salin dianya ya. Kemudian Iya, Ibu. apa lagi? Ciri-ciri. Iya, terus Ada struktur. dan yang terakhir Ada Unsur unsur kebahasaan. kebahasaan. iya, nah ini Ibu tampilkan. Nah, jadi tadi Mbak Rista coba tolong dibacakan pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Itu, Bu. Oke, kemudian terima kasih ya Mbak Rista, kemudian Mbak Mala. Ciri-ciri suaranya Mbak Mala masih ditutup. Ciri-cirinya berisi fakta, informatif, berkaitan dengan fenomena alam atau sosial. Contohnya banjir, hujan, vaksin COVID, dan kenakalan remaja, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Mala. Kemudian Mas Adi, silakan bagian struktur. Struktur yang ada pada teks eksplanasi itu yang pertama ada identifikasi fenomena yang meliputi latar belakang kejadian, kemudian proses kejadian itu kronologis dan penyebab, serta yang ketiga ulasan
mengomentari, dan konsekuensi. Itu Bu, struktur teks eksplanasi. Ya, nah yang bagian terakhir coba Mbak Uli. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Yang kedua, konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis, Bu. Iya. Nah, dari 4 hal yang harus kita pahami, ada pertanyaan dulu. Kira-kira sudah paham semua nih sebelum kita masuk pada LKPD yang tadi sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kalian. Apakah Paham, sudah Bu. ada? Paham Bu, paham Bu. Paham. Iya, syukurlah kalau sudah paham ya. Nah, Iya, kita Bu. lanjut sedikit ya. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Ibu mengambil yang paling dekat dengan kehidupan kita saja, yaitu contohnya banjir. Ya, kalau melihat dari sini, ini nanti ada di LKPD kalian, sehingga dibaca bersama dengan kelompoknya. Nah, pembagian kelompoknya di kelompok 1, tadi kelompoknya Mas Adi dan Mbak Uli, itu adalah kelompok analisis struktur. Jadi, menganalisis strukturnya dari teks banjir ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Mbak Rista dan Mbak Mala itu menganalisis kebahasaan. Baik, Bu. Ya, dari segi kebahasaannya. Nanti silahkan dibaca dulu, lihat LKPD-nya. Nanti juga Ibu tampilkan LKPD-nya. Kita persiapan untuk diskusi kelompok ya. Ya, Siap, Bu. Bu. Nah, ini selanjutnya mari mengerjakan LKPD. Ibu buka dulu LKPD-nya. Nah, nih, apakah terlihat? Oh, belum ya. Nah, jadi ini adalah LKPD-nya. Ada pertanyaan dulu tentang berkaitan dengan LKPD ini. Di situ ada penjelasan ya, konjungsi, kausalitas, kronologis, dan penggunaan kata teknis. Ya, silahkan didiskusikan sebentar dengan temannya. Baik. Ya, Bu. Ya, jangan sambil mengobrol saja, jangan sibuk sendiri. Bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi ada petunjuk kerjanya, cermati kutipan Ayo. teks eksplanasi yang Di. diberikan. Di, Kerjakan. coba dibaca Di, itu petunjuk kerjanya Di. Mas Baik. Adi. Ya, Bu. Baik, Bu. Petunjuk kerjanya. Cermati kutipan teks eksplanasi yang diberikan. Kemudian telaah kaidah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian tunjukkan penomoran paragraf dan kalimat yang terdapat kata yang merujuk pada kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian tuliskan hasil telaah kalian dalam bentuk tabel yang telah disediakan serta disimpulkan. Kemudian presentasikan hasil kerjamu di depan kelas. Itu Bu petunjuk kerjanya. Ya, nah karena kita ini daring, jadi nanti dipresentasikan dalam kondisi ini ya, tidak di depan kelas. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak. Ya, Tidak, Bu. Bu. Tidak ya? Ya, Cukup Bu. paham ya? Coba Paham. Mbak Mala, Ibu minta tolong bacakan tentang kebahasaan teks eksplanasi ini ya, supaya teman-temannya bisa mendengarkan juga memperhatikan. Nih terkhusus nih juga untuk kelompok dirimu sendiri nih yang berkaitan dengan analisis kebahasaan. Ya silakan Mbak Mala. Teks eksplanasi meliputi konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena,
oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, jika, dan akibat. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis, hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Dan yang ketiga, penggunaan kata teknis, Bu. Iya, sip, mantap. Ini kayaknya kelompoknya sudah oke ini ya. Sebentar lagi kita akan mempresentasikan. Apabila sudah selesai, tolong dikirimkan ke Ibu, sehingga Ibu bisa nanti menampilkan hasil dari pekerjaan kalian. Baik, Bu. Baik. Apakah sudah dikirim? Tunggu sebentar ya, Bu. Lagi proses mengirim. Ya. Sudah, Ibu. Sudah ya. Udah juga, Bu. Oke. Nanti kelompok 1 dulu ya untuk membacakan hasil diskusinya bersama. Dilanjutkan nanti kelompok 2 baru kita akan komentari kalau memang ada komentarnya yang ingin disampaikan. Siap ya? Siap, Bu. Tugasnya sudah Siap, selesai. Bu. Oke. Nah, ini adalah tugas dari kelompok 1. Oh, ya, kelompok. Silahkan kelompok 1. apa nih yang baca? Ulun. Saya. Gitu. Ya, Boleh. Adita. Saya. Hah? Oke. Oke. Baik. Kami Aka. Baik, silakan Ulin artis saja, Bu. Ya, gantian nanti ya. Ya, gantian ya. Silahkan Mbak Uli. Ya, baik, kami akan membacakan hasil dari kerja kami, yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada identifikasi fenomena. Buktinya itu ada paragraf 1. Pada paragraf 1 berisi tentang pengenalan fenomena, yakni banjir dengan pengertian serta penyebab banjir secara umum. Selanjutnya dilanjutkan Adi. Struktur teks eksplanasi yang bagian kedua itu adalah proses kejadian yang meliputi kronologis dan penyebab. Buktinya pada paragraf kedua dan ketiga berisi tentang penjelasan penyebab banjir akibat perubahan tata lahan. Kemudian pada paragraf 4 berisi tentang penjelasan penyebab banjir akibat pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kawasan kumuh. Uli, mau yang ketiga membacakan? Boleh. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi ulasan. Buktinya, paragraf 5 berisi simpulan tentang fenomena banjir yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Demikian Ibu hasil kerja kelompok kami. Oke, sudah sangat keren ya. Coba kita beri tepuk tangan dulu ini untuk kelompok 1. Sudah mampu untuk memberikan bukti dari teks eksplanasi yang dijadikan contoh yang berjudul banjir. Jadi setiap paragrafnya dijelaskan tentang isinya, apa yang berkaitan dengan proses kejadian, berkaitan dengan identifikasi fenomena dulu. Yang pertama, proses kejadian sampai pada ulasan. Ada yang mau mengomentari dulu ini? Atau sudah sangat bagus, jadi tidak bisa dikomentari, Bu? Ini sudah betul nih. Sudah benar, Bu. Oh iya, Jelas, Bu. sudah bagus ya. Mantap, ini kelompoknya Mas Adi sama Mbak Uli ini sudah bagus untuk menampilkan analisis strukturnya. Selanjutnya persiapan kelompok 2 ya, Mbak Rista dan Mbak Mala. Ya, Ibu. Silakan nanti bergantian ya. Ya, Bu. Nah ini. Saya dulu ya, Bu ya. Malah Ya. aku dulu ya. Menganalisis kebahasan teks
eksplanasi. 1. Kata rujukan atau kata rujukan kebahasaan. Karena jenis kaidah kebahasaan konjungsi kausalitas dan buktinya. Di situ ada kata karena. Kemudian erosi, sedimentasi, fisiografi, geofisik, kapasitas, drainase itu merupakan kata teknis. Ibu, saya ulang ya Bu ya. Ya, silahkan Mbak Rista. Kata rujukan kebahasaan. Yang pertama itu karena jenisnya konjungsi kausalitas. Terdapat pada paragraf 1 kalimat 3. Kemudian kata erosi, sedimentasi, fisiografi, geofisik, kapasitas, dan drainase itu merupakan kata teknis. Buktinya berada pada kalimat banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Kemudian kata sehingga akibat merupakan konjungsi kausalitas. Terdapat pada paragraf 2 kalimat 1. Nah, kalimatnya. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Oke. Nih, masih ada 3, 4, 5 ya. Lanjut saya Bu ya. Ya. Oh iya, Mala. Silahkan Mala. 3. Kata rujukan kebahasaannya deforestasi, degradasi, dan drainase. Jenis kaidahnya kata teknis dan konjungsi kronologis. Buktinya terdapat pada paragraf ketiga kalimat kelima, yaitu deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan, pada akhirnya dapat menyebabkan bencana alam banjir. Kemudian yang nomor 4, kata rujukan kebahasaannya jika karena. Jenis kaidahnya adalah konjungsi kausalitas. Kemudian buktinya ada dalam paragraf keempat kalimat kedua, yaitu jika air melimpah, air akan keluar dari sungai. Nah, daya tampung saluran berkurang. Kemudian yang nomor 5, kata rujukan pembahasannya yaitu oleh sebab itu. Dan jenis kaidahnya konjungsi kausalitas. Buktinya ada pada paragraf kelima kalimat 3. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Sudah Bu? Iya, hebat juga nih ya kelompok 2. Bagaimana nih kelompok 1? Apakah ada komentar? Atau juga sudah sangat bagus ini sampai tidak bisa dikomentari lagi, Bu? Tidak ada komentar. Gimana Mbak Uli? Ada komentar kah? Sudah Atau Mas bagus, Adi? Bu. Mantap. Jadi memang sudah sangat baik ya kalian berdiskusi dengan kelompok, kalian juga mempresentasikan juga sudah sangat baik. Nah, dari 2 bagian hasil diskusi, yaitu menganalisis struktur dan menganalisis kebahasaan, mari disimpulkan apa hasil dari pembelajaran kita di hari ini. Ya, silahkan perwakilan kelompoknya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Uli. Dari hasil diskusi tadi, kami menyimpulkan bahwa teks eksplanasi berisi tentang penyebab dan proses terjadinya fenomena dapat berupa fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena budaya, dan terdapat struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teksnya.
Iya, mantap. Ada yang lain mau menambahkan? Saya Bu, Iya, silakan Mbak Mala. ya struktur Ditambahkan. yakni identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan yang di setiap strukturnya terdapat unsur kebahasaan teks eksplanasi, Bu. Iya, mantap sekali nih, sudah lengkap. Dari dua kelompok ini sudah lengkap menyimpulkan. Ayo, beri tepuk tangan dulu biar semangat lagi. Karena ini nanti selesai pembelajaran ini adalah pembelajaran selanjutan ya. Iya, Bu. Ibu. Ya, Bu. Ya, sudah berdiskusi dengan baik, bekerja sama juga dengan baik. Kalian juga Ibu harapkan sudah bisa memahami tentang struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar menyusun kerangka teks eksplanasi. Nanti di rumah silahkan mulai melakukan pengamatan dan mencari ide. Ya, kira-kira apa ya yang mau saya tuliskan untuk teks eksplanasi? Apakah fenomena alam, budaya, atau sosial yang ada di sekitar saja ya, supaya Iya, mudah. Bu. Siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Iya. Siap, Bu. Ini tugas tambahannya cuma ini ya, mengamati saja sama mencari ide. Nah, ini karena waktu Ibu sudah habis, jadi untuk hari ini Ibu mengakhiri pembelajaran kita ya. Terima kasih, selalu sehat dan persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Tolong jangan berkeliaran. Baik, Bu. Uli, Bu, Oke. berkeliaran. Jangan ya. Itu. Tetap Iya. tetap dalam lingkungan yang baik. Jangan sampai terkena pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Satu, Adi. Oke. Iya, Rista. Iya. Ya Mbak Rista, Mbak Mala, Mas Adi, dan Mbak Uli sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Iya, siang, Bu. Bu. Terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih.